Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Nafahatul Quran. Temanya Mada yajri fi alamil hayawanat. Kita akan menelusuri ayat-ayat tentang penciptaan hewan dan apa yang terjadi di dunia hewan. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, setelah menyinggung ayat-ayat pertama dan kedua tentang tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan langit dan bumi serta penciptaan manusia, Al-Quran kemudian mengarahkan perhatian kita pada seluruh makhluk hidup, khususnya hewan, baik yang berada di langit maupun di bumi. Allah berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dabbah." Dan di antara tanda-tandanya, maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah, ialah penciptaan langit dan bumi serta apa yang dia sebarkan di dalamnya berupa makhluk hidup. Kata bassa dalam ayat tadi ada wama bassa. Bassa secara harfiah berarti menyebar atau memisahkan sesuatu seperti udara yang menghembuskan debu. Dalam konteks ayat ini, kata tersebut menunjukkan pada penciptaan dan penyebaran makhluk hidup yang beragam ke berbagai penjuru bumi. Kata batsa mencakup semua jenis makhluk hidup, termasuk di dalamnya hewan-hewan kecil yang bergerak dengan presisi mikroskopis, hingga makhluk raksasa yang panjangnya puluhan meter dan beratnya melebihi 100 ton. Juga berbagai jenis burung, ratusan ribu jenis serangga, ribuan spesies hewan buas maupun jinak, predator, reptil, ikan besar maupun kecil, serta seluruh makhluk hidup di laut. Jika kita menelaah makna dabbah dalam ayat tadi, ini mencakup seluruh hewan dan makhluk yang bergerak, yang melata, maka terbentanglah di hadapan kita dunia penuh keajaiban dan pemandangan yang memukau, yang menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makhluk sekecil apapun menjadi saksi bagi ilmu dan kemampuan Allah Sang Pencipta. Telah ditulis jutaan buku dalam berbagai bahasa tentang anatomi, perilaku, dan kehidupan berbagai makhluk hidup, tapi itu tidak ada setetes dari ilmu Allah. Ribuan rekaman dan majalah ilmiah pun diterbitkan untuk menyingkap misteri kehidupan mereka. Membaca dan melihatnya membuat manusia seakan tenggelam dalam lautan keajaiban, di mana usaha para ilmuwan selama ribuan tahun hanya mampu membuka tirai sebagian kecil dari rahasia kehidupan mereka. Beberapa ilmuwan bahkan menghabiskan puluhan tahun hanya untuk mempelajari perilaku semut. Ini baru semut, dan jika ingin meneliti seluruh jenis hewan dengan pendekatan yang sama, belum tentu umur manusia cukup untuk memahami seluruh rahasianya. Bahkan satu hewan pun mungkin belum tentu umurnya cukup. Penting dicatat di sini bahwa apa yang dibahas di sini adalah makhluk hidup di bumi. Namun penggunaan kata fihima dalam ayat tadi, ini maksudnya di dalam keduanya, yakni langit dan bumi. Ini menunjukkan ada juga makhluk hidup di langit yang belum dapat dijangkau penelitian manusia. Mungkin suatu saat melalui perjalanan antariksa, manusia akan menemukan makhluk hidup lain yang menakjubkan dan berbeda dengan hewan di planet bumi. Mungkin suatu saat melalui perjalanan antariksa, manusia akan menemukan makhluk hidup lain yang menakjubkan dan berbeda dari hewan-hewan, makhluk-makhluk yang ada di planet bumi ini. Yang saat ini sulit dibayangkan bentuk dan sifat binatang-binatang yang ada di planet lain itu. Ayat ini mengajak kita untuk selalu merenungkan luasnya ciptaan Allah
mengajak kita untuk menyadari keterbatasan ilmu manusia dan menumbuhkan rasa takjub yang mendalam terhadap penciptaan yang terbesar di langit dan bumi. Keberagaman makhluk hidup bukan hanya keindahan, tapi juga tanda kebijaksanaan ilahi yang menuntun manusia untuk selalu bersyukur dan menjaga alam semesta. Beberapa mufassir atau penafsir Al-Quran menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hewan di langit dalam ayat adalah para malaikat. Namun kata dabbah tidak pernah digunakan untuk malaikat. Ada pula yang berpendapat bahwa tidak ada makhluk hidup lain di langit selain malaikat. Dan mereka mengemukakan berbagai alasan dan penafsiran lain terkait ayat tersebut. Namun pemahaman modern menunjukkan bahwa makhluk hidup tidak terbatas hanya di bumi. Para ilmuwan saat ini menekankan bahwa terdapat jutaan bahkan miliaran planet di alam semesta yang luas ini. Ini memungkinkan adanya kehidupan atau makhluk bergerak di dalamnya. Di antara sekian miliar planet-planet itu diduga besar ada salah satu atau beberapa planet, ada penghuninya, ada hewannya. Hal ini tentu memperluas makna ayat, dan ini menunjukkan kebesaran Allah dalam menciptakan jagat raya yang tak terhingga. Selain itu, hewan bukan hanya sekedar tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan dan keanekaragaman hidupnya, tapi juga karena manfaatnya yang banyak dan kebaikan yang mereka limpahkan bagi manusia. Ayat yang menyebutkan ayatul qaumi yuqinun artinya tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang meyakini. Ini menunjukkan bahwa pelajaran dari ciptaan ini ditujukan bagi mereka yang memiliki kesiapan untuk menerima kebenaran dan iman, bukan bagi orang-orang yang membangkang, sombong, atau egois. Dengan demikian, pengamatan terhadap hewan dan kehidupan mereka tidak hanya munculkan rasa takjub, tapi juga mengajarkan manusia tentang hikmah, manfaat, dan keimanan yang seharusnya menuntun kepada pengakuan atas kebesaran Allah, Sang Pencipta alam semesta ini. Wa yaqulu fil ayatis salisah minal bahsi bisighatis istifhamin taubihiyin. Afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat. Dalam ayat ketiga dari kajian ini, dari ayat-ayat yang sudah saya sampaikan pada bagian pertama, Allah berfirman dengan nada pertanyaan yang menegur, istilah istifham taubihi. Afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? Yang menarik, setelah menyebut unta, ayat tersebut langsung menyinggung kebesaran penciptaan langit, kemudian gunung-gunung, dan akhirnya bumi. Nah, penempatan unta di tengah-tengah penciptaan agung ini menunjukkan betapa penting dan menakjubkannya ciptaan hewan ini. Jika kita merenungi posisi dan sifat-sifat unta, tampak jelas bahwa ia memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari hewan lainnya. Sehingga Al-Quran menyorotinya secara khusus. Apa saja istimewanya unta itu sehingga disebut di dalam Al-Quran ini? Antara lain satu, ketahanan luar biasa. Unta mampu menahan lapar dan haus, bahkan dapat bertahan tanpa air selama 10 hari atau lebih. Kemampuan ini menjadikannya kapal padang pasir, karena ia dapat menyimpan cadangan makanan dan air dalam perutnya, serta menggunakannya secara hemat untuk menempuh gurun yang gersang. 2. Unta tidak pilih-pilih makanan. Unta tidak bergantung pada satu jenis makanan. Ia makan hampir semua yang tumbuh di padang pasir, dari rumput kering hingga tumbuh-tumbuhan keras. 3. Unta bisa beradaptasi terhadap badai pasir. Dalam perjalanan panjangnya melalui badai pasir yang mengganggu penglihatan dan pendengaran, unta mampu menutup lubang hidungnya sementara, lalu melindungi telinganya dari debu, dan matanya dilindungi oleh kelopak yang saling menutup, sementara ia tetap bisa melihat dari baliknya.
Beberapa mufassir bahkan menyebut bahwa unta dapat mengenali jalan di malam yang gelap sekalipun. Yang keempat, unta itu multifungsi. Hewan lain mungkin hanya dimanfaatkan untuk daging, atau susu, atau untuk mengangkut beban. Unta sebaliknya, memiliki semua fungsi tersebut. Unta bisa untuk tunggangan, untuk membawa beban, susunya juga bisa dimanfaatkan, kulitnya dan bulunya, semuanya unta itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Yang kelima, kemampuan luar biasa unta saat mengangkat beban. Ketika membawa beban di punggungnya, unta dapat bangkit dengan gerakan satu kali dari posisi berbaring ke posisi berdiri. Ini sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Dengan memperhatikan semua keistimewaan ini, kita menyadari bahwa unta bukan sekedar hewan biasa, melainkan sebuah tanda kekuasaan Allah yang mengajarkan manusia tentang ketahanan, kecerdikan, dan kesempurnaan ciptaannya. Beberapa ahli menjelaskan bahwa kemampuan luar biasa unta untuk bangkit dari posisi berbaring berkaitan dengan rahasia mekanik yang tersimpan dalam lehernya yang panjang. Leher itu berfungsi seperti tuas atau lever yang pertama kali ditemukan prinsipnya oleh Archimedes. Ia berkata, seandainya aku menemukan titik tumpu di luar bumi, aku dapat memindahkan bola bumi dengan tuas yang sangat besar. Prinsip ini menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan pada salah satu ujung tuas dikalikan dengan jarak antara titik tumpu dan ujung tersebut akan menghasilkan tekanan yang besar pada ujung lainnya. Leher unta dengan titik tumpunya di kaki depannya bekerja sebagai tuas yang memungkinkan beban di punggungnya didistribusikan secara efisien. Saat leher dan tubuh digerakkan dengan cepat dan kuat, tekanan pada punggung berkurang. Kaki belakang bisa melangkah dan unta pun bangkit dari posisi berbaring dengan satu gerakan gesit. Keajaiban ini bersama karakteristik lain yang menakjubkan menjadikan unta sebagai tanda kebesaran Allah SWT. Bukan hanya karena perannya yang penting dalam kehidupan masyarakat Arab pada masa dahulu saja. Siapa yang mampu menciptakan semua keajaiban dan berkah dalam satu makhluk, kemudian menjadikannya patuh kepada manusia? Bahkan seorang anak kecil pun mampu mengarahkan unta dan karavan ke tujuan yang diinginkan. Yang lebih menakjubkan lagi, suara yang berirama teratur yang dikenal dengan Al-Hadi mampu mempengaruhi perilaku unta, membangkitkan semangat, vitalitas, dan gairahnya untuk bergerak. Orang-orang yang tidak mengabaikan ayat-ayat ini begitu saja, melainkan mau merenungkannya dengan cermat, akan dapat memahami rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.